Oke. Kemudian mungkin ada pesan-pesan lain dari Anda. Ya, tentunya kepada pelapor dan siapapun yang terlibat dalam masalah ini, segeralah bertaubat kepada Allah, karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ittaqu da'watal matlumi walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun, bahwa ingatlah doa orang yang ini itu akan segera dikabulkan meskipun kepada orang kafir sekalipun. Sedangkan yang kalian zalimi sekarang itu adalah orang yang alim. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu santri yang ditarget sebagai korban. Baik, langsung saja. Apakah Anda tahu persis soal kasus pencabulan oleh Abu kepada santrinya? Maaf, saya tidak rela dengan kata-kata pencabulan disebut-sebut untuk Abu kami, karena sangat bertentangan dengan fakta. Ya, saya tahu persis dari awal sampai saat ini karena saya yang ditarget atau ditetapkan menjadi korban. Boleh Anda jelaskan dengan singkat tentang persoalan ini? Pada intinya semua ini adalah fitnah yang pelapor ucapkan kepada seluruh media, yang mana seperti yang sudah berkali-kali kami semua santri sampaikan bahwasanya Abuya itu dari awal itu dituduh dengan pelapor beserta keluarganya, karena memang si pelapor sudah konflik dengan uminya Buya dan keluarga Madura. Selain itu juga yang pelapor lakukan tanpa dasar yang saya ketahui itu suka cemburu kepada para santri. Mencemburui semua santri? Iya, semua santri. Tanpa dasar? Tanpa dasar yang saya ketahui itu cemburunya itu kepada para santri. Sampai saya tidak habis pikir, sesumber pelapor mengatakan kalau dia kalah atau kalau dia mundur dari pondok ini, maka Buya itu harus hancur juga atau mundur juga. Jika saya hancur, semua juga harus hancur, begitu intinya. Ya, kok sebagai itu apa? Kok sampai begitu tega si pelapor ini mengorbankan masa depan kami, mengorbankan masa depan anak santri. Sampai si pelapor ini melakukan apa ya namanya, menghubungi wali santri untuk kami semua ini agar dipulang, agar dicabut atau agar dipulangkan. Pada waktu kejadian pertama kali, si pelapor menyuruh semua wali santrinya agar kami menjemput putra putrinya di Ponpes Al Jalil dengan alasan bahwasanya kami semua itu sudah dicabut oleh Abdullah. Dan begitu juga kita itu ditakut-takuti hukum pidana oleh si pelapor, dan kami baru kali ini dihadapkan kepada kepolisian dengan tanpa pendampingan orang tua. Waktu diperiksa, sempat diperiksa di Polres katanya. Iya. Itu tidak didampingi sama sekali oleh orang tua, masih ada orang tua sama sekali ada. Berarti sebagai kayak pemaksaan gitu, dilaporkan terus juga dibawa ke Polres tanpa orang tua satupun. Iya. Lalu bagaimana sikap orang tua Anda sekarang?
Ya, alhamdulillah mereka semua menyadari faktanya bahwa semua ini adalah fitnah yang dibuat-buat oleh pelapor. Ya, meskipun ada sedikit sebagian dari keluarga yang sedikit terhasut oleh masih terhasut oleh si pelapor tersebut. Baik, bagaimana selanjutnya sikap Anda dan juga keluarga Anda untuk membela Abuya ke depannya? Ya, kami semua merasa malu tentunya kepada Allah dan Rasulnya jika kami tidak bisa membebaskan Buya, karena Buya pernah mengajarkan kepada kami qulil haqqu walau kana murran, tegakkan kebenaran apapun itu risikonya. Apalagi kami semua belum bisa membalas kebaikannya Buya, belum bisa membalas jasa-jasanya Buya. Jadi kami semua di sini siap berjuang, siap berkorban demi Abuya. Dan sekarang kalian semua itu masih membutuhkan Buya untuk melanjutkan pendidikan di pondok tersebut. Oke. Kemudian mungkin ada pesan-pesan lain dari Anda. Ya, tentunya kepada pelapor dan siapapun yang terlibat dalam masalah ini, segeralah bertaubat kepada Allah, karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ittaqu da'watal matlumi walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun, bahwa ingatlah doa orang yang ini itu akan segera dikabulkan meskipun kepada orang kafir sekalipun. Sedangkan yang kalian zalimi sekarang itu adalah orang yang alim. Maaf, saya tidak bermaksud untuk mempengaruhi ya, cuman saya ingin melaksanakan perintah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, unsur ahaka zaliman amatluman qala ya Rasulullah hadza nasruhu matluman fa kaifa nasruhu zaliman ta'buduhu fa yadayhi, bahwasanya Nabi di sana bersabda, bantulah saudaramu baik dia orang yang zalim maupun yang terzalimi. Lalu sekitar itu juga Nabi ditanya, ya Rasulullah, kami mengerti bagaimana kami menolong orang yang zalim, tapi bagaimana kami menolong orang yang zalim? Kami jawab, kau cegah ia atau hilangkan kezalimannya. Pesan saya sekaligus permintaan saya juga mewakili seluruh santri bersama walinya kepada majelis hakim agar supaya membebaskan Buya dalam pemeriksaan Anda, karena menurut kami semua baik santri maupun para ustadzah yang telah hadir, yang telah bersumpah di hadapan Anda semua bahwa Abuya Muhammad Fahim Mawardi tidak bersalah sama sekali. Beliau hanya korban fitnah pelapor yang didukung oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Abuya. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada jamaah Abuya Muhammad Fahim, mohon doa terbaik untuk beliau. Mari kita kawal kasus ini sampai tuntas dan kita lihat bersama-sama keadilan hukum di NKRI tercinta ini. Dan juga kami bantu mohon sebarkan video ini seluas-luasnya, karena media bayaran dilarang keras meliput berita fakta kebenaran atas kasus ini. Padahal dari awal mereka sangat gencar atau kompak memberitakannya, sehingga aparat beralas inilah tekanan publik. Maka dari ini publik sadar dan inilah faktanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.